Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauzia Nabila. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pulau Warman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Jadi teknik pewarnaan bakteri itu ada 4 macam. Yang pertama ada pewarnaan sederhana, yang kedua ada pewarnaan negatif, yang ketiga ada pewarnaan diferensial, yang keempat ada pewarnaan gram. Nah, yang pertama itu pewarnaan sederhana. Nah, di mana pewarnaan sederhana ini dia itu menggunakan satu macam zat warna dengan tujuan yaitu untuk melihat bagaimana bentuk sel bakteri dan susunan selnya. Jadi biasanya dengan kita menggunakan pewarnaan basah, misalnya kristal violet, methylene blue, karbol, fuksin, dan safranin. Nah, kemudian adapun alat dan bahannya. Jadi yang pertama alatnya ya. Ini ada jarum OC. Kemudian ini ada pipet tetes, ini ada mikroskop, preparat gelas atau objek gelas, kemudian ini bunsen, kemudian ini ada rak tabung dan ini tabung. Adapun bahannya yang pertama ini ada alkohol 70%, kemudian ada aquades, ada methylene blue, ada bakteri Escherichia coli, dan ada bakteri Bacillus subtilis. Nah, jadi adapun cara kerjanya yang pertama-tama pasti kita harus membersihkan preparat gelasnya dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, kemudian kita akan fiksasi di atas bunsen. Tapi sebelum itu kita harus memberi label di bawah preparat gelas. Nah, setelah itu kita pijarkan jarum OC, kemudian kita celupkan ke aquades dan kita teteskan. Nah, setelah OC aquades itu pada preparat gelas menggunakan jarum OC, maka kita harus pijarkan lagi jarum OC itu dan diambil bakteri dari media dengan cara aseptik. Lalu kita letakkan di atas preparat gelas. Nah, setelah itu kita keringkan. Nah, setelah itu kita teteskan larutan zat methylene blue sebanyak 1 atau 2 tetes. Kemudian kita tunggu 1 menit sampai dia benar-benar kering. Kemudian kita cuci dengan air mengalir dan kita keringkan kembali sambil diangin-anginkan. Setelah itu barulah kita amati di bawah mikroskop supaya kita bisa melihat karakteristik dan bentuk bakterinya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pewarnaan negatif. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari pewarnaan negatif? Jadi tujuannya itu kita itu harus mengamati morfologi organisme yang sangat susah untuk diwarnai oleh pewarnaan sederhana. Nah, jadi sebenarnya di sini bukan bakterinya yang diwarnai, tetapi latar belakangnya yang diwarnai seperti itu. Misalnya pada bakteri Spirochaeta. Nah, kemudian alat-alatnya itu sama dengan alat pewarnaan sederhana. Ada jarum OC, ada pipet tetes, ada mikroskop, ada preparat gelas, ada bunsen, ada rak tabung, ada tabung. Nah, kemudian yang membedakan itu pada bahannya. Jadi, kalau pewarnaan sederhana tadi kan dia menggunakan methylene blue. Sedangkan kalau pewarnaan negatif, dia itu menggunakan hidrosin. Nah, adapun cara kerjanya, jadi yang pertama pasti kita membersihkan gelas preparat menggunakan alkohol dan tisu. Kemudian kita beri label pada gelas preparat itu di bagian bawah tepi. Nah, kemudian barulah kita teteskan hidrosin pada bagian tepi itu. Setelah itu, barulah kita letakkan masing-masing bakteri di atas hidrosin dengan cara aseptik. Nah, barulah kita membuat apusan satu arah menggunakan gelas preparat lain yang telah dibersihkan juga. Nah, setelah itu barulah kita keringkan dan difiksasi. Barulah kita amati di bawah mikroskop. Jadi, ini hasil pengamatannya. Ini adalah gambar dari bakteri Bacillus subtilis. Jadi kita menggunakan perbesaran 400. Jadi di sini tuh berwarna kuning, kemudian dia berbentuk fokus, Foctius ya. Nah,
ini ada bakteri Escherichia coli. Seperti itu. Kemudian ini pewarnaan yang ketiga, jadi ada pewarnaan kapsul atau diferensial. Jadi pewarnaan kapsul ini, dia itu merupakan pewarnaan yang akan menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian-bagian sel mikroba. Nah, pewarnaan ini dia itu menggunakan larutan violet panas dan menggunakan tembaga sulfat untuk menghasilkan warna biru pucat pada kapsul. Nah, seperti itu. Kemudian adapun alatnya masih sama seperti pewarnaan-pewarnaan sebelumnya. Kemudian adapun bahannya, nah bahannya di sini dia menggunakan dua larutan. Jadi ada larutan nigrosin, ada larutan metilen blue. Kalau yang lainnya ini seperti alkohol, aquades, dan bakteri-bakterinya masih sama dengan pewarnaan sebelumnya. Nah, adapun cara kerjanya, jadi kita membersihkan gelas preparat menggunakan tisu dan alkohol, kemudian kita beri label pada gelas preparat bagian tepi bawah, kemudian barulah kita deteksi nigrosin pada bagian tepi. Kemudian kita letakkan masing-masing bakteri di atas nigrosin. Setelah itu kita buat apusan satu arah menggunakan gelas preparat lain yang telah dibersihkan. Nah, barulah kita keringkan dengan cara fiksasi. Nah, kemudian setelah itu, kita tetesi dengan metilen blue yang didiamkan selama 1 menit, lalu dikeringkan dengan fiksasi. Barulah kita amati dengan mikroskop. Nah, inilah hasil pengamatannya. Jadi, kapsul ini, dia itu bentuknya kompak ya, sama, dan pasti kayak seperti lendir. Nah, bentuknya itu kan tidak beraturan kan, seperti ini. Kemudian terdapat sel-sel bakteri yang berwarna, ini ya, yang berwarna. Kemudian kapsulnya itu tampak kosong di sekitar tubuh bakteri. Nah, kemudian di sekitar kapsul itu, dia itu berwarna gelap. Karena adanya metilen blue yang terlalu pekat. Seperti itu, sehingga mengganggu proses pengamatan bakteri. Nah, kemudian pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini tujuannya itu yaitu untuk membedakan spesies antara bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Jadi adapun yang diperlukan pada pewarnaan gram itu ada 4 macam reagen. Jadi yang pertama ada zat warna utama atau violet kristal, kemudian ada mordan atau larutan iodin yang fungsinya itu untuk mengintensifkan warna utama. Kemudian kita menggunakan juga peluntur zat warna yaitu alkohol. Jadi fungsinya itu dia itu akan melunturkan zat warna utama. Setelah itu kita menggunakan zat warna kedua yaitu safranin. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsi safranin ini dia itu akan mewarnai kembali sel-sel yang telah dilunturkan tadi warnanya oleh alkohol. Seperti itu. Nah, kemudian adapun alat-alatnya. Yang pertama itu ada jarum OSEP, pipet tetes, mikroskop, gelas preparat, dan bunsen. Nah, adapun bahannya di sini, jadi larutan ini yang berbeda ya. Jadi yang pertama ini ada kristal violet, kemudian ini ada Lugol's iodine. Yang lainnya sama. Nah, adapun cara kerjanya, jadi yang pertama bersihkan gelas preparat itu dengan menggunakan alkohol, kemudian kita teteskan 3 OC aquades pada gelas preparat, kemudian barulah kita letakkan bakteri di atas gelas preparat itu dengan cara aseptis. Nah, di atas aquades ya yang telah diteteskan tadi pada gelas preparat, kemudian kita keringkan dengan cara fiksasi. Barulah kita tetesi gram A dan tunggu 1 menit. Setelah itu barulah kita cuci dengan air mengalir, kemudian kita keringkan kembali. Setelah itu barulah kita tetesi lagi gram B, kemudian kita tunggu 1 menit, lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Setelah itu kita tetesi dengan gram C, ya tunggu 30 detik. Kemudian setelah itu sama, kita harus cuci dengan air mengalir, lalu keringkan. Dan yang terakhir, baru kita tetesi dengan gram D dan tunggu 2 menit.
kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan, barulah kita amati di bawah mikroskop. Nah, adapun hasil pengamatannya yaitu ini gram positif, ini gram negatif. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Ini sangat berbeda karena beda spesifikasinya dan beda fisiknya. Nah, kemudian ini ada pewarnaan jamur. Jadi kita menggunakan ada 4 cara perkembangbiakan fragmentium halus. Jadi yang pertama pembentukan tunas, misalnya pada hamir. Kemudian yang kedua dengan blastospora, misalnya Candida sp. Blastospora itu apa? Jadi dari tunas dia itu membentuk menjadi spora. Kemudian kalau dengan artospora dia itu akan bersegmentasi pada ujung-ujung hifa, kemudian dia akan membulat dan membentuk dinding sel, dan akhirnya lepas, kemudian akan menjadilah spora. Misalnya pada Geotriscum sp. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini, Calamidospora, itu hampir sama dengan Artospora. Hanya saja kalau Calamidospora itu, dia itu membentuk dinding sel dan menebal pada ujung hifa yang vegetatif. Contohnya sama, Geotriscum sp. Kemudian adapun alatnya yaitu ada jarum OC, pipet tetes, mikroskop, gelas preparat, bunsen. Dan bahannya itu kita menggunakan minyak imersi dan menggunakan Candida albicans. Nah, jadi cara kerjanya yang pertama itu objek gelas dicuci dengan alkohol 70%, lalu difiksasi. Kemudian barulah kita meneteskan aquaden steril pada objek gelas 1 tetes. Nah, setelah itu kita masukkan 1 oz biakan jamur murni. Nah, kemudian kita homogenkan dan kita fiksasi. Nah, setelah itu barulah kita cuci dengan aquaden steril. Kemudian kita keringkan, kemudian barulah kita tetesi minyak imersi 1-2 tetes. Nah, barulah kita lihat dan amati jamurnya pada mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Nah, jadi itu tadi penjelasannya mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.